inilah bos EDC Cash, Abdul Rahman Yusuf, memperkenalkan bisnis koin dinar digital ala dirinya. Saat itu, Yusuf meyakinkan anggotanya bahwa bisnis koin dinar akan mendatangkan untung berlipat. Nggak kebayang mata uang digital itu kayak gimana, nggak kebayang. Rayuan investasi ilegal kembali memakan korban. Ada sekitar 57.000 orang ikut investasi bodong itu. 50 orang diantaranya buka suara. Mereka tak lagi dapat untung karena uang mereka terancam hilang. Kurang lebih 2 tahun lebih. Ya, dan waktu itu tidak terjadi masalah, no problem. Tapi setelah dia rubah aturan sepihak, itu di bulan November sudah tidak bisa jual koin lagi. Nah, dan akibatnya ya seperti hari ini. Dari dana awal investasi sebesar 5 juta rupiah dari setiap anggota akan mendapat keuntungan sekitar 450.000 rupiah. Pola ini rupanya hanya berjalan 1 tahun pertama. 6 bulan berikutnya, masyarakat mulai kehilangan uang mereka. Investasi ini di bawah bendera elektronik Dinar Coin Cash atau EDC Cash. Yang ditawarkan di edisi cash, dia dikumpulkan dulu. Nah, setelah 2 tahun, 3 tahun, baru silakan untuk dinikmatin. Nah, selama ini saya belum nikmatin dan hanya ya buat makan saja kebutuhan sehari-hari. Investasi elektronik Dinar Coin Cash alias EDC Cash sebenarnya sudah berjalan sejak 2016 lalu. Investasi ini kemudian berkembang, tersebar di sejumlah kota di Indonesia. EDC Cash adalah sistem investasi berbentuk jual beli koin dinar dalam bentuk digital. Secara fisik, koin dinar tersebut tidak pernah ada. Masyarakat hanya menyetorkan uang senilai 5 juta rupiah. Dari dana itu, 1 juta rupiah untuk administrasi, 4 juta rupiah ditukar dalam bentuk 200 koin dinar digital. Hasilnya, setiap anggota akan menerima sekitar 450.000 rupiah per bulan sejak bulan kedua. Kami bergabung di edisi cash ini berawal 5 juta. Setelah itu ya apa yang kami punya yaitu untuk di top up atau kita tambah saldonya. Jadi keuntungan itu hanya ada di akun. Jadi yang berupa saldo edisi cash. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita pengen menjual saat ini itu sudah tidak bisa. Maka saldo saya banyak dan tidak bisa dijual. Awalnya, EDC Cash dipasarkan melalui website edccash.com. Pola ini dilakukan oleh Abdul Rahman Yusuf, Bayu Aji, dan Edo. Pemasaran yang dilakukan ketiganya mampu mengumpulkan hingga 57.000 anggota hingga saat ini. Ketiganya kemudian pecah kongsi. Bayu Aji dan Edo memilih berpisah dengan Abdul Rahman Yusuf. Abdul Rahman Yusuf lalu membuat website edccash.cash. edccash.com kemudian dikelola oleh Bayu Aji dan Edo. Sistem kerjanya tersangka AY ini sebagai top liner atau top levelnya, kemudian Eka ini sebagai admin, kemudian BA sebagai exchanger, ya, kemudian ada satu lagi tersangka yang untuk membuat sistem aplikasi. Nah, bagaimana cara bekerjanya? Cara bekerjanya adalah apabila ada member baru, itu wajib mentransfer sejumlah uang 5 juta rupiah. 4 juta itu dinilai setara dengan 200 koin.
Kemudian 1 juta itu setara dengan 300 untuk sewa cloud, dan 700 itu untuk apabila dia ada upliner senilai 35 koin. Bisnis yang dilakukan oleh tersangka AY ini tidak ada. Kemudian kalau dia izin dari Bapepti juga tidak ada. Proses ini bisa dikatakan kegiatan usaha yang ilegal. Kegiatan memberikan janji, di mana tadi tidak bekerja saja bisa mendapatkan keuntungan. Kemudian yang berikutnya adalah tidak ada produk. Tidak ada produk, barang, dan lain sebagainya, tidak ada. Murni hanya yang dikatakan kripto. Belakangan, OJK menemukan pola investasi ilegal di balik jual beli koin dinar digital itu. Jadi EDC Cash ini bukan berada di bawah pengawasan OJK. Tetapi dalam rangka perlindungan konsumen, perlindungan masyarakat, OJK membentuk Satgas Waspada Investasi yang beranggotakan 13 kementerian lembaga. Jadi yang menangani adalah Satgas Waspada Investasi. Nah, Satgas Waspada Investasi pada bulan Oktober 2020 sudah memasukkan EDC Cash ini sebagai investasi ilegal. Oleh karena itu, Satgas melakukan pengumuman kepada masyarakat agar masyarakat tidak mengikuti kegiatan EDC Cash ini, dan juga kami melakukan blokir situs web aplikasi melalui Kominfo dan menyampaikan laporan informasi kepada Barreskrim untuk dilakukan proses hukum apabila diduga ada tindak pidana di sana. Salah satu anggota EDC Cash protes. Dia mendatangi rumah Abdul Rahman Yusuf, pentolan investasi EDC Cash. Anggota EDC Cash ini menuntut keuntungan 5 miliar rupiah. Pokoknya pulang harus bawa uang. Pokoknya nggak mau pulang terus bawa terus cair hari ini juga, malam ini juga. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Bogor, Cinangneng, Cikalancing. Ikut ini udah berapa lama? Saya udah 2 tahun, ini tahun kedua. Bentar lagi saya munggah, orang-orang itu di kampung saya udah ngejarah semua barang-barang saya. Karena mereka takut saya kabur, nggak tanggung jawab atas uang mereka yang saya belikan koin kayak di Cash. Ibu sendiri bawa berapa banyak? Saya kalau mitra hampir 100 lebih. 100 lebih. Di bawah saya downline. Heeh. Tuh, kalau uang di koin hampir 5 eman lah gitu. Oke. Dan semua dari downline gitu, semua downline saya gitu. Kemudian dampak yang Ibu rasakan apa sekarang? Banyak korban moral. Sekarang harga diri saya udah nggak ada di kampung, sampai ibu saya meninggal karena ditekan sama masyarakat. Saya hari ini juga saya bisa masuk, Pak. Terus pulang harus bawa uang, Pak. Saya nggak mau tahu, saya harus tanggung jawab. Dinar Coin Cash adalah investasi dalam bentuk jual beli koin dinar digital. Setoran awal anggotanya 5 juta rupiah. Dari dana itu 1 juta rupiah untuk administrasi, 4 juta rupiah sisanya ditukar dalam bentuk 200 koin dinar digital. Sistem EDC Cash akan memberikan keuntungan sebesar 15% dari nominal 200 koin digital atau sebesar Rp450.000 per bulan. Nantinya anggota EDC Cash bisa membuat program baik antar member maupun mempersilahkan non-anggota. Tujuannya untuk menambah aset mereka.
Dari setiap program tersebut, masing-masing anggota dijanjikan keuntungan mulai dari kendaraan, properti, hingga jumlah koin dinar digital yang bertambah. Koin dinar digital itu bisa dikonversi menjadi rupiah dan bisa diambil anggotanya setiap bulan. Namun, 6 bulan terakhir, keuntungan ini tak lagi dirasakan sebagian anggotanya. Polisi geledah rumah Abdul Rahman Yusuf, pendiri investasi elektronik Dinar Coin Cash di Bekasi, Jawa Barat. Polisi menduga EDC Cash menjalankan bisnis investasi dengan skema Ponzi atau money game. Dalam skema Ponzi, uang anggota baru akan diputar sebagai keuntungan yang diberikan kepada anggota lama. Kami terus terang berupaya untuk mengejar seluruh aset yang dimiliki oleh para tersangka dengan menggunakan undang-undang tindak pidana pencucian uang. Kami sangat berharap bantuan dari masyarakat maupun korban lainnya untuk menginformasikan ke kami apa saja sih yang dimiliki oleh para petingginya EDC Cash ini supaya bisa kita lakukan penyitaan. Kami harapkan ya nanti putusan pengadilannya bisa mencukupi untuk kita kembalikan ke para korban. Polisi mengumpulkan 26 kendaraan milik bos EDC Cash, di antaranya 1 unit mobil McLaren dan 1 unit mobil Ferrari. Kendaraan mewah ini diduga hasil dari permainan investasi berbungkus skema Ponzi. Di antara sebagian anggota investasi EDC Cash yang tak lagi merasakan keuntungan, ada yang masih setia bertransaksi jual beli koin dinar digital. Yang bersangkutan sudah menikmati puluhan juta rupiah hasil investasi di EDC Cash. Gabung sih kurang lebih hampir 1 tahun ya. Ya 1 tahun lah, kurang lebih 1 tahun. EDC Cash itu bukan investasi, gitu. EDC Cash adalah jual beli aset digital berupa koin kripto. Nah kalau di EDC Cash justru enggak, karena kita masih bisa ya kita bermining di situ, jual beli koin. Jadi bisnis jatuhnya. Dari hasil mining saya itu saat ini kalau dihitung itu selama sebulan itu dari hasil 15% itu saya bisa dapat 30 jutaan. Rugi sih enggak ya, tapi yang pasti karena ada kasus ini baru kita nih merasa dirugikan gitu, karena kan selama ini kan EDC Cash ini bisa membantu kita gitu, bisa membantu ya istilahnya sampingan kita lah dari pekerjaan gitu. Jadi setelah ada kasus ini ya justru rugi banget kita nih jadinya, karena jadi kepending semuanya gitu. Bagaimana anggota EDC Cash bisa meyakini investasi ini bakal aman? Inilah penuturan Mr. X. Saya pikir sih nggak ada masalah sih, karena saya pun sudah berusaha mencairkan ke BCPindo gitu dan berhasil, tapi memang beberapa kali memang dalam antrian aja gitu. Dan semua teman-teman yang lain, member-member yang lain dari mungkin bisa dibilang seluruh Indonesia itu nggak semuanya merasakan susah
maksudnya sisa pencairan gitu. Dari sekian ribu orang itu udah banyak juga yang berhasil pencairan dari BCPindo itu. Kalaupun ternyata sampai ditutup atau scam, nah saya kan bingung nih aset saya ini gimana gitu, makanya saya jaga-jaga ada himbauan dari teman-teman yang lain untuk mengamankan aset kita, yaitu dengan menyewa pengacara. Sekelompok warga di wilayah Sukamakmur, Bogor, Jawa Barat pun menjadi member elektronik Dinar Koin Cash sejak uang kripto ini dikenalkan ke hadapan publik pada 2019 lalu. Semenjak Edcash buka oke, saya mah pada teman-teman pada ngajak, saya mah nggak mau gitu. Orang bodoh gitu. Saya mah orang bodoh gitu. Dikenakan keduanya nggak punya duit gitu. Oh gitu. Tadinya iya saya ikutan, tapi saya mau udah habis, HP-nya mau dijualin, akunnya juga udah dijual. Oh ini kepala desa ya? Ya, jalan kepala desa kemarin. Oh. Habis. Di situ itu hampir semua member. Oh, Nggak ada yang ketinggalan di situ. Semua itu. Nanyanya apa Desa Cibadak? Desa Cibadak itu. Paling banyak. Oh. Sukamakmur tuh nomor 1. Pertamanya adanya. Oh, pertamanya adanya edisi cash itu paling banyak. Dari Sukamakmur. Namun rupanya bisnis investasi koin dinar digital ala EDC Cash melahirkan pro dan kontra. Sebagian anggotanya tak rela EDC Cash ditutup, namun yang lainnya justru mendapatkan keuntungan. Di aplikasi ada koin, terus saya mendengar cerita dari para klien, sehingga saya pada saat itu saya berkesimpulan bahwa ini tidak benar. Tidak benar dalam arti kata, apakah ada izinnya? Apakah ini terdaftar gitu. Baru kemudian saya cari informasi ke OJK dan lain-lain, ternyata memang tidak berizin. Mitra itu disarankan untuk membuat program. Dan dalam program itu seperti program arisan dan lain-lain, itu yang masuk dalam program itu nggak harus sesama member. Ada orang luar juga yang bukan member. Sehingga makanya jumlahnya menjadi mungkin 70.000 atau lebih. Ya, kami mewakili mitra ya, beberapa leader ya yang positif ya, yang mungkin menilai ini persoalan bukan seperti yang diberitakan saat ini gitu, sehingga hampir 57.000 member ya. Nah, situ bertanya setelah kami diskusi dan menanyakan ke pihak Barreskrim, itu ada beberapa hanya oknum saja. Edisi cash ini apakah akan berhenti, apakah memang dilarang sama sekali atau apa gitu. Oleh karena itu kita terus memberi beberapa rekan dia memberi satu kesaksian dan bukti-bukti bahwa sebenarnya ini adalah produk legal yang merupakan sudah mendunia dan ada manfaatnya buat orang ya. Mungkin ada oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap hal ini. Lantas apa yang membuat sebagian masyarakat tergiur menanamkan modal di EDC Cash? Tadi iming-iming keuntungan yang tinggi, hal mana juga ditekankan tanpa kemudian memberikan juga satu pesan bahwa biasanya untung yang tinggi itu disertai dengan risiko yang juga tinggi. Jadi soal risiko itu dikecilkan, gitu ya. Banyak lapangan penghidupan yang macet bahkan berhenti, gitu ya. Sehingga kemampuan orang untuk mendapatkan penghasilan secara lebih itu dewasa ini praktis berkurang. Saya menduga bahwa beberapa kalangan menengah itu sudah menyadari bahwa risiko-risiko yang bisa datang dari bisnis dengan profit tinggi itu juga sebetulnya mereka sudah bisa perkirakan, dan mereka juga saya kira sudah bisa mengendus bahwa edisi cash ini sama halnya dengan berbagai macam usaha-usaha dengan berbasis pada mekanisme Ponzi,